Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi dalam video Ibu Guru. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini. Tentunya masih dengan pembelajaran tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain dalam pembelajaran tematik. Nah, untuk itu anak hebat, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita di pagi hari dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak hebat, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran membandingkan dan mengurutkan bilangan ratusan. Kali ini Ibu memiliki sebuah cerita dalam teks yang Ananda semua dapat lihat. Nah, Udin dan Edo itu membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, sedangkan kelereng Edo ada 124. Nah, perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, kali ini banyak kelereng itu Ibu gambarkan pada kubus satuan seperti ini. Kelereng Udin dan kelereng Edo. Kali ini coba kita lihat kelereng Udin berjumlah 115, sedangkan kelereng Edo berjumlah 124. Nah, anak hebat, tahukah kalian cara membandingkan bilangan ratusan? Berikut ini Ibu memberikan tips atau cara membandingkan bilangan ratusan. Yang pertama, anak hebat, kita itu perlu memperhatikan bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Yang kedua, jika ratusannya sama, maka bandingkanlah puluhannya. Namun, jika puluhan juga sama, maka bandingkanlah satuannya. Nah, seperti ini. Kelereng Udin tadi 115, sedangkan kelereng Edo 124. Kita lihat dari ratusannya. Nah, sama-sama berjumlah 100. Kita berpindah lagi ke puluhan. Puluhan kelereng Udin ternyata cuma berjumlah 10 kubus satuan, sedangkan kelereng Edo berjumlah 20 kubus satuan. Jadi, nah, rupanya 10 itu kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah 124. Jadi anak hebat, kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Nah, anak hebat, berikut ini kita akan memberikan tanda centang atau tanda benar pada kumpulan benda yang lebih banyak. Seperti arah panah Ibu, di situ Ibu memberikan tanda kita melihat dari segi ratusannya. Nah, kira-kira yang mana yang paling banyak? Tentunya yang pas dalam tanda arah panah itu berjumlah 200, sedangkan di sebelahnya berjumlah 100. Maka 200 itu lebih dari 100. Jadi kira-kira anak hebat, yang mana yang kita beri tanda benar atau tanda centang atau tanda checklist? Ya, pandai semua. Tentunya kita memberi tanda ke 200. Selanjutnya yang di bawahnya. Nah, kita lihat yang di bawahnya lagi yang memberikan tanda arah panah. Kira-kira yang mana yang kita berikan tanda centang? Ya, betul. Yang langkah pertama kita lakukan adalah melihat dari ratusannya. Rupanya yang paling banyak adalah, nah, yang pas di tempat Ibu memberikan arah panah itu jumlahnya cuma 100, sedangkan yang di sebelahnya berjumlah 300. Nah, jadi anak hebat, yang kita beri tanda adalah yang berjumlah 300. Pandai semua anak hebat dong. Kelas 2C, semuanya anak hebat. Nah, anak hebat, kali ini kita akan membandingkan bilangan menggunakan simbol. Pertama, Ibu memberikan dulu sebuah teks. Nah,
dalam cerita ini kita sama-sama membacanya ya anak hebat. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Maksudnya konsumsi adalah makanan. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Nah, anak hebat, cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Seperti ini. Nah, coba kita perhatikan bilangan 225 dan 252. Nah, nilai angka pada tempat puluhan itu kan tidak sama. Nah, jika dilihat dari ratusannya tadi kan sama. Jika dia tadi ratusannya sama, berarti kita berpindah ke puluhan sesuai tadi tips atau cara yang Ibu berikan. Jadi nilai angka pada tempat puluhan itu tidak sama. Nah, anak hebat, tahukah kalian 225 itu berasal dari 200 ditambah 20 ditambah 5. Sedangkan 252 itu berasal dari 200 ditambah 50 ditambah 2. Nah, kira-kira kita melihat dari arah panahnya. Nah, kita ingin membedakan atau membandingkan yang mana yang paling besar. Ya, tentunya nilai angka pada tempat ratusannya sama, yaitu 200. Jadi, di tempat puluhannya itu kan berbeda. Maka dari puluhan itu 225 nilai puluhannya 20. Sedangkan 252 nilai puluhannya 50. Nah, nilai angka pada tempat ratusannya tadi sama 200. Nilai angka pada tempat puluhannya kan tidak sama, yaitu 20 dan 50. Jadi anak hebat, karena 20 kurang dari 50, maka 225 itu kurang dari 252. Jadi yang paling besar adalah 252, angka yang di bawah. Nah, kali ini kita juga akan membandingkan bilangan menggunakan simbol. Nah, coba diperhatikan simbol Ibu. Yang pertama, mulutnya terbuka kemana? Mulutnya terbuka ke kanan. Yang nomor 2 itu mulutnya terbuka ke kiri. Nah, tahukah kalian anak-anak, simbol yang terbuka mulutnya ke kanan itu menunjukkan bilangannya kurang dari. Sedangkan simbol yang menunjukkan bilangannya terbuka mulutnya ke kiri menunjukkan bilangan lebih dari. Seperti yang Ibu berikan tanda ini, itu kita dapat membandingkan bilangan menggunakan simbol. Atau sama dengan, kita juga dapat membandingkan dengan memberikan tanda simbol sama dengan. Berarti menunjukkan bilangannya itu sama dengan. Nah, anak hebat, tadi 225 itu kurang dari 252. Nah, kali ini kita dapat menulis dengan simbol seperti mulutnya terbuka kemana? Ke kanan, ya. Kita setuju atau kita kesepakati, ya. Berarti 225 tadi itu kurang dari 252. Nah, anak hebat, kali ini kita akan membandingkan bilangan menggunakan simbol. Contoh pada Ibu, ayo kita bandingkan dua bilangan berikut. Nah, dari 349. Nah, dari 349 itu berasal dari mana? Dari 300 ditambah 40 ditambah 9. Sedangkan 294 itu berasal dari 300 ditambah 90 ditambah 4. Nah, jika kita melihat perbandingannya, kira-kira yang mana? Atau kita memberikan simbol seperti apa? Nah, seperti ini kita lihat dari pertama, yaitu ratusannya. Kedua, kita lihat puluhannya. Nah, rupanya angka 90 itu dan 40 pasti puluhannya berbeda.
Nah, jadi kita melihat tadi dari puluhannya, bilangan 349 itu kurang dari bilangan 349 tadi kurang dari 394. Maka kita berikan simbol mulutnya terbuka ke kanan. Jadi 349 kurang dari 394. Selanjutnya, yang di sebelahnya arah panah yang Ibu tunjukkan ini. Nah, 325 itu tadi berasal dari 300 ditambah 20 ditambah 5. Selanjutnya 532 berasal dari 500 ditambah 30 ditambah 2. Jadi bilangan 325 itu kurang dari 532. Makanya mulutnya kita simbolkan terbuka kemana? Ke kanan. Nah, anak hebat, kali ini kita akan juga mempelajari mengurutkan bilangan. Kita baca dulu ya sebuah teksnya agar kita lebih mudah memahami. Penonton acara pentas seni cukup banyak. Pada acara pentas seni juga diundang warga dari perkampungan lain. Bagian konsumsi menyediakan kotak makanan dan minuman. Nah, ada 362 kotak makanan. Ada 356 kotak minuman. Ada 348 botol air mineral. Nah, anak hebat, cara untuk mengurutkan beberapa bilangan dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuan seperti tips atau cara Ibu yang pertama. Nah, kali ini coba kita mengurutkan bilangannya. Tadi kan kita melihat dari satuan dari ratusannya. Ratusan 362, ratusan 356, ratusan 348 sama-sama 300. Lalu jika sama tadi berarti kita berpindah ke puluhan. Nah, dari 362 itu puluhannya 60. 356 puluhannya 50. 348 puluhannya 40. Maka kita lihat dari puluhannya. Nah, jadi nilai ratusannya kan tadi ketiga bilangannya tersebut sama, yaitu 300. Nah, nilai puluhannya tidak sama, yaitu ada 660, 50, dan 40. Sekarang kita akan mengurutkan puluhan mulai dari yang terkecil, yaitu 40, 50, dan 60. Maka urutan bilangan dari yang terkecil adalah 348, lalu 356, lalu 362. Nah, anak hebat, kali ini kita akan mengurutkan bilangan dari yang terbesar hingga ke terkecil. Nomor pertama 625, lalu 437, lalu 735. Sekarang kita akan mengurutkan, melihat dulu dari angka ratusannya. Seperti ini, yaitu 600, 400, dan 700. Maka yang terbesar adalah dari 700 ke 600 baru ke 400. Jadi yang terbesar adalah 735, lalu 623, lalu 435. Sekarang kita lanjut ke nomor 2, anak hebat. Bisa dipahami ya. Nah, dari nomor 2 yaitu 345, lalu 967, lalu 462. Maka kita mengurutkan mulai dari yang terbesar. Maka yang terbesar adalah 967, lalu 465. Selanjutnya 345. Nah, anak hebat, kali ini sampai sini dulu ya pembelajaran kita. Semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Sekian dari Ibu. Sampai jumpa. Semoga anak hebat dapat mengerjakan tugas dari Ibu di kali ini. Terima kasih. Selamat pagi.